Tanggapan Singguri sangat bagus sekali panitia seperti tadi, pemaparan dari Pak Beri. Ada bentuk parenting ya. Kegiatan parenting seharusnya itu strategi bagaimana parenting itu bermanfaat, apa manfaat parenting, kemudian bagaimana strateginya, kumaha outputnya. Jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan konten-konten channel Pak Guru menarik lainnya. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Ibu Ketua Paguyuban kelas beserta yang kami cintai adik-adik. Puji syukur alhamdulillah kita kalian yang Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat tentang pemaparan aset dan tanggapan-tanggapannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan dari zaman ke depan menuju zaman yang sekarang sampai penuh dengan saya Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum rapat dimulai, saya mohon izin untuk membacakan susunan rapat pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Yang selanjutnya adalah pemaparan dari pakar besar bahwa pengelolaan besar bersama Bapak semua. Yang selanjutnya untuk tanggapan dari komite, baik dari komite paguyuban siswa maupun dari siswa. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua itu doa. Untuk doa kepada pagi. Allahumma sholli wa sallim selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang dimana diwakili oleh Ibu Dewi. Kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita pada hari ini kita bisa kumpul bersama. Mudah-mudahan penuh keberkahan, penuh kebaikan, ya karena itu semua keinginan kita. Penuh keberkahan dan kebaikan. Salawat serta salam terima curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mungkin ini Pak ucapan terima kasih karena insya Allah dengan adanya program ini, yaitu di sini kebetulan Pak Beri mengikuti program guru penggerak, ya, yang insya Allah Bapak akan coba kegiatan pengelolaan aset, mungkin baru ya untuk ibu-ibu sudah mengenal namun sebagai aset. Kita nanti akan mendengarkan beberapa paparan dari Pak Beni dan juga ini sekolah mengapresiasi sekali kegiatan beliau karena ini menjadi peningkatan untuk sekolah, ya, karena
sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, mandiri, mampu menghadapi tantangan zaman, dan cintai lingkungan dengan landasan iman dan takwa serta akhlak mulia. Pengintaan setuju nama yang akhlak mulia. Mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini akan banyak dampak, akan banyak praktik baik yang bisa kita laksanakan ya untuk kemajuan sekolah kita. Jadi nanti kita berharap dalam kegiatan ini diskusi, ada sesi tanya jawab, mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin hanya itu sambutan dari perwakilan ya, perwakilan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebagai wakil mewakili kepala sekolah. Acara selanjutnya adalah tentang paparan aset, di mana akan dijelaskan lebih dalam oleh kepadanya. Modal dari diri sendiri. Ada beberapa modal dari Bapak Ibu. Ini adalah visi. Ini adalah visi yang kami sampaikan kemarin di bulan September. Itu visinya terwujudnya, artinya hasil. Kita bisa menghasilkan peserta didik yang berprestasi, baik sisi akademik ataupun non-akademik. Mandiri, mereka diajarkan untuk selalu bisa menggali potensi dirinya, kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Artinya dengan zaman yang sekarang kita dihadapkan dengan teknologi yang begitu canggih dan mencintai lingkungan. Lingkungan itu lingkungan alam, lingkungan alam yang ada di sekolah. Nanti akan kami bahas satu persatu. Kemudian yang paling utama landasannya. Landasannya yaitu iman dan takwa serta akhlak mulia. Ada beberapa indikator. Yang pertama, visinya mengoptimalkan karakter Islam untuk mewujudkan peserta didik beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita memiliki aset yang sangat luar biasa, yaitu aset agama dan budaya. Kita homogen, semua beragama Islam yang berada di lingkungan SDN. Tidak menutup kemungkinan seandainya ada dari budaya ataupun agama lain, kita terbuka, kita toleransi terhadap agama yang berbeda. Kemudian mengoptimalkan kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian mengoptimalkan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, sebagai informasi Bapak Ibu, Pak Iban, alhamdulillah seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah kita itu mahir IT, biasa karena komputer. Jadi tengah waktu kita diuntungkan memiliki guru yang paham IT. Bagaimana Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran itu menggunakan teknologi. Yang keempat adalah membangun lingkungan sekolah yang toleransi dan kebinekaan global. Menyeluruh, mencintai budaya lokal, budaya yang ada di kita. Seperti kita di sekolah dalam menyampaikan materi itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi dalam berkomunikasi lainnya kita tidak meninggalkan bahasa ibu. Bahasa ibu kita itu bahasa Sunda. Kemudian mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang di luar. Itu bukan main, tapi Bapak Ibu guru mengenalkan mereka terhadap lingkungan. Yang berikutnya, menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan kemampuan dan minat peserta didik. Nah, Bapak Ibu, ada 7 aset, ada 7 modal yang mungkin tidak kita ketahui. Bukan tidak ketahui,
Kita tahu itu adalah modal, itu adalah aset yang ada di sekolah. Tapi kita lebih cenderung yang namanya modal itu berbentuk bangunan. Oh, bangunan di sekolah itu modal. Ada 7 aset. Saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia yang ada di sekolah kita, satu, kita memiliki kepala sekolah dan tenaga pendidik, kependidikan serta warga sekolah yang berada di lingkungan. Satu, ada kepala sekolah berstatus PNS. Namanya Pananda Rumana SPD. Kemudian kami memiliki guru walaupun dengan berbagai status. Yang pertama, ada guru kelas 1 namanya Ibu Dewi Yulianti Esbun. Beliau adalah guru kelas 1. Yang kedua, ada guru kelas 2. Beliau adalah guru kelas 3. Kemudian yang ketiga, kami memiliki guru kelas 3. Itu namanya Pak Haji. Jadi beliau adalah sertifikasi. Kita doakan untuk bulan-bulan ini Pak Haji, Bu Rita, dan Pak Edi mencoba berjuang mengadu nasib untuk menambah legalitas formalnya beliau sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, ada guru kelas 4 Cimburin berangkat hadir tahun 2011. Jadi setelah berarti TKB tanpa masuk sekolah. Kemudian guru kelas 5 ada Bu Lita, orang kemudian nasional Cikalongka, nasional Tasik. Sama statusnya seperti Pak Haji, tersertifikasi bahkan. Kemudian ada guru kelas 6 yaitu Pak Nova sama angkatan seperti saya hanya ke sini, datang ke sini itu tahun 2004. Yang terakhir ada Pak Edi baru lulus tahun 2010 ya. Kemudian datang ke sini tahun 2021 atas izin atas ACC dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon doa juga kepada Pak Edi bisa sertifikasi. Nah, itu aset yang ada pada guru. Dan kami juga memiliki tenaga pendidikan THD yang membantu kami dalam berbagai pekerjaan. Hanya saja sebagai PR, guru kelas, guru bidang itu hampir lengkap. Hanya saja kami belum memiliki guru olahraga yang memang pendidikannya pendidikan olahraga. Mudah-mudahan kedepannya ada Ibu Suhati, ada guru olahraga yang bisa bekerja sama dengan kami. Kemudian aset yang kedua. Nah, ternyata murid juga sebagai aset, Bu. Aset yang tercatat di sekolah kita itu 128 orang makanya. 129 ternyata Bapak Komite dan jajarannya juga sebagai aset. Fungsi dan tugasnya sebagai jembatan komunikasi sekolah dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu kalaupun ada keinginan program pelajari sesuatu. Nah, yang kelima ada orang tua. Orang tua juga merupakan aset. Bagaimana ibu berkontribusi bagi sekolah? Sebagai catatan, kenapa kami mengundang ibu-ibu dalam rapat kali ini? Ternyata ibu memiliki kontribusi yang sangat besar buat sekolah. Ide, pikiran, gagasan itu merupakan modal bagi kami. Bagaimana Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan sekolah terkait peningkatan kompetensi siswa. Nah, itu. Kemudian tokoh masyarakat banyak praktik pendidikan, ahli pendidikan, pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT RW, Ustadz itu termasuk dari tokoh masyarakat. Kebetulan ketua komite kita itu tokoh masyarakat. Baik, kemudian aparat pemerintah mendukung program sekolah. Kemudian ada dinas pendidikan yang ada di Bang Sejar. Itu merupakan pemangku kebijakan dalam memfasilitasi pelaksanaan urusan bidang pendidikan serta pengendalian kebijakan. Kemudian aset sosial. Aset sosial yaitu, nah, kami bekerja sama dengan puskesmas
setiap bulan, setiap 3 bulan ataupun setiap semester supaya ibu bidan tetap ke sekolahnya. Nasihat politik, bagaimana kepala sekolah bisa melobi komite ternyata politik katanya. Kepala sekolah melobi ketika yang di atas itu politik. Bapak komite melobi ibu-ibu, ibu-ibu pun melobi komite, itu politik namanya. Kemudian aset agama dan budaya, lingkungan kita religius dan 100% mayoritas itu beragama Islam, tapi tidak menutup apabila ada yang pilihan misalkan dengan agama atau budaya yang lain. Termasuk adanya pendidikan MDT di beberapa titik mulai dari mana? Bengkok, Cibaru, Pasir Bawong, Sambeleng dan sebagainya. Kemudian aset fisik. Aset fisik, nah ini yang biasa kita kenal. Aset fisik itu biasa kita tahu. Biasanya berupa bangunan. Kita memiliki bangunan yang sangat panjang, itu ukurannya 7x8, ada 6 lokal ditambah lokal kecil, sebetulnya itu kurang layak. Kami memiliki ruang kantor, kemudian ruang kelas sesuai standar, walaupun satu ruang kelas kurang standar, kemudian ada ruangan sepadan, ada musola, walaupun kurang layak, kemudian ada dapur, kemudian ada 1 WC guru, 2 WC siswa, dan 8 olahraga. Itu milik kita. Kemudian sarana yang kami miliki laptop, 4 perangkat, kemudian 1 touchscreen, tadinya TV abu touchscreen atau touchscreen, kemudian 1 perangkat komputer, 2 printer dengan bisa dijalankan hanya 1. 10 kursi meja gulai, lemari kantor, lemari kelas, embler tiap kelas, 1 paket alat musik angklung yang biasa diajarkan oleh bapak ibu yang lain, kemudian jaringan internet yang kami manfaatkan dan ternyata berimbas baik terhadap masyarakat. 1 proyektor yang kami tanam di Pasar, kemudian 1 audio, alat olahraga matras kalau tidak punya tempat, tidak punya ruangan, jadi disebutkan musola, dan alat peraga IPA, PLI, matematika, kemudian bahasa ada di tiap. Kemudian aset lingkungan alam, kita berada di wilayah pedesaan sehingga suasananya sangat sejuk, nyaman, tidak terkontaminasi oleh polusi-polusi. Bahkan lingkungan itu satu homogen standarnya seragam di beberapa termometernya. Sumber air kita memiliki sumber. Kemudian modal finansial yaitu bersumber dari BOS reguler dari pemerintah pusat, dihitungnya 129 siswa dikali 900.000 pelajaran per tahun. Next. Nah, mungkin itu 7 aset modal yang ada di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gali sebagai penunjang pembelajaran yang berpihak pada komite sekolah. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan tentang aset, di mana aset ada 7, yaitu aset manusia, aset modal sosial, modal politik, agama budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan aset modal finansial. Itu sesi selanjutnya adalah tentang tanggapan. Itu tanggapan dari ketua komite, guru, orang tua, atau diwakili dari ketua paguyuban kelas beserta siswa. Maka Jadi saya akan menanggapi secara langsung Badan Nasional kayak ibu-ibu, para ketua paguyuban, menemui parantos di paparkan Pak Beni apa yang ada di pikiran ibu-ibu soal ini.
Jadi materi namanya seperti apa itu politik, apa itu sosial, apa itu budaya, apa itu aset bergerak atau aset yang bisa bergerak di sosial. Yang kedua, ibu itu yang hadir pada saat ini, ketua kelompok atau ketua paguyuban itu rapat-rapat seperti ini harus komunikasi dan konvensi. Karena apa? Yang tadi dibicarakan itu dicatat, bukan semuanya dicatat. Tapi yang ada di Ponang itu saya satu yang akan bertanya kepada pihak materi itu. Tanggapan Singguring sangat bagus sekali pangitan seperti yang tadi pemaparan dari Pak Beri tentang aset sekolah, aset sosial dan budaya yang ada. Insya Allah mengerti bahwa ibu-ibu pulang dari sini itu harus mendiskusikan dengan rekannya supaya mereka itu tentang aset sekolah, tentang ilmu yang didapat. Jadi kalau ibu-ibu berbicara di rumah tentang kemajuan, ibu-ibu berbicara di rumah tentang kesuksesan sekolah, itu bisa berdiskusi. Ya, dan ini mah bukan rapat masalah ngeliwat sebarang biayanya atau nanti eksamen sebarang biaya, itu mah ada dalam pikiran ibu-ibu misal. Tapi kalau hal-hal seperti ini ibu sebaiknya nanti pulang ke rumah berdiskusi, dipaparkan kepada teman-teman supaya mereka itu mau meningkat ilmunya dan mau mengerti seperti apa yang saya harus lakukan ke depan. Karena yang saat ini di masyarakat kebanyakan berdiskusi tentang ekonomi kan. Ekonomi itu juga salah satu aset. Kalau kita harus pintar berusaha, harus seperti apa? Teori dan ilmunya yang didapat itu insya Allah ibu-ibu berdiskusi, mengadakan musyawarah di mana di lingkungan melalui alam paguyuban. Ini komite juga sebagai aset kebaikan untuk kemajuan kesejahteraan negara. Kita harus memilikinya tentu. Jadi kasadayana begitu. Tanggapan hari ini sangat mengapresiasi tentang pemaparan tersebut. Insya Allah memberi juga gimana Pak Beni pangan paina akan nanti langsung paina diterima. Jadi kalau kami sini goreng sebagai komite berbicara di depan ibu-ibu itu ada yang mengerti tentang pemaparan yang tadi itu. Kalau yang bina kamu meningkat, wawasan meningkat, pemijamipan meningkat dari sumber daya manusia sudah terpilih. Masuk benar-benar. Karena orang pintar itu tidak hanya membela diri dan memberikan ceramah, mau mengerti tentang dirinya. Seperti apa saya ini? Insya Allah pengintan Pak Dulu ada naik itu sama Pak Ansin Kuji berdiskusi dengan masyarakat. Nah, seringlah ngobrol-ngobrol secara individu karena sebab itu didapatkan bukan dari pengajian dan rapat seperti ini secara dengan individu juga menjadi ilmu. Ya mudah-mudahan SDT negara seperti ini dikatakan SD yang paling baik, guru-guru yang cerdas, bapak ibunya sangat mengerti untuk kemajuan sekolah. Insya Allah sumber ini istilahnya diskusikan dengan Anda supaya mereka itu membantu pihak sekolah dari aset manapun mereka bisa bergerak supaya ini sekolah bisa maju ke depan. Sekian, terima kasih penginten. Ayo kamu assalamualaikum. Sekolah kita, saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan rekan-rekan guru yang bisa berkolaborasi. Karena saya di sini orang baru, gitu, tapi saya dengan cepat bisa beradaptasi. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Terus itu salah satu aset yang mendukung ya Pak ya, lingkungan yang kondusif. Alhamdulillah, berarti saya sudah bisa melihat ya, saya orang baru selama 2 tahun sekolah SAMES, Bapak banyak program tadi sempat sekolah tadi kan untuk menambah ilmuwan dari para orang tua dan mungkin sampai di guru tapi di lima sepuh orang tua di anak-anak di kurang kali hati. Paling di DOG mau ku abikan alam
di sekolah tadi ada parenting yang mendatangkan si pemateri dari orang yang ahli bidangnya ilmunya yang kurang hari itu kawannya ada baik menanggapi tadi yang disampaikan komite responsif tadi, kemudian tadi ada keinginan pihak sekolah, kemudian ada bentuk parenting ya. Kegiatan parenting seharusnya itu sudah dari sekolah melayani, jadi harus tujuannya dari orang tua. Tapi atau dipancing Kubu Dewi ayat kegiatan parenting, insya Allah nanti kita duduk bersama lagi. Kan saya tahu kita susun strategi bagaimana parenting itu bermanfaat. Apa manfaat parenting nanti bakal dijelaskan oleh narasumber. Kemudian bagaimana strateginya, kumaha outputnya, hasil dari parenting tersebut harus ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga tanggapan dari Mama Fajar tadi terkait guru ditiru lebih nurutkan kabur daripada kelas 10. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan selama 6 bulan ini, orang tua bisa dilibatkan sebagai guru tamu. Rapat orang tua itu bisa dilaksanakan kapanpun dan tidak harus abring-abringan. Seperti kelas 1 Bu Dewi, tapi pada rapat orang tua siswa kelas 1 pun boleh. Ibu minta izin ke kepala sekolah. Pak, tapi pada rapat orang tua kelas 1 membahas Bu Dewi disahkan hari Senin. Bu Dewi, Bu Suharti, tapi Pak pada rapat orang tua kelas 2 terkait perkembangan, tapi terkait perkembangan siswa boleh. Si orang tua dan guru itu sama, mengajar mendidik hanya berbeda posisi. Kemudian itu yang berimbas langsung terhadap anak. Satu parenting sudah, nanti Bu Dewi akan menyusun dengan Suharti akan menyusun agenda orang rapat perwakilan orang tua. Sampai terang parenting dan fungsinya, apa manfaatnya, umumnya sehingga. Kemudian terkait orang tua kita bahas lagi Bu. Oke, menyusun rapat tiap kelas masing-masing. Tapi bagaimana ibu-ibu merasa memiliki ini tempat? Salah satunya Cikuring badai mencanangkan lomba hias kelas. Maka hanya pojok literasi. Jangan bulan kalinya bisa diambil buku selain buku pelajaran. Ada buku bacaan supaya harus bersetrek dengan pelajaran. Kayaknya bakal hanya pojok literasi. Perpustakaan inilah di tiap kelas. Mungkin itu tanggapan dan harapan Cikuring terkait kegiatan peningkatan kompetensi siswa yang langsung melibatkan orang tua. Di tahun 10 ayat baruangan kosong, titik balik diangger orang tua kelas ini dan kelas 2. Mungkin itu tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Orang tutup banyak yang tanya rapat tentang paparan aset ayeuna ku bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.